Bukan lawan sembarangan, benarkah timnas Indonesia merupakan tim underdogs? Visi timnas Indonesia U20 berakhir, benarkah Indra Syafri cari lawan tanding? Kabar baik, Tom Hei rampungkan tahap awal naturalisasi timnas Indonesia. Lawan sangat tangguh, benarkah debut Justin Hubner di timnas Indonesia tak akan berjalan dengan mudah? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, Sintayong yang dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak kenal kompromi. Dia tak segan mencoret pemain yang dinilai tidak sesuai dengan standarnya. Namun sikap tegas itu dilakukan Sintayong khusus di lapangan. Jika di luar, juru taktik asal Korea Selatan itu memiliki sifat jenaka. Dia tak segan untuk bercanda dengan para pemainnya. Terbaru, Sintayong kembali menunjukkan keakrabannya dengan para pemain timnas Indonesia. Momen itu terjadi di sela-sela perayaan ulang tahun Arkan Fikri. Arkan mendapat kejutan di sela-sela makan bersama dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Dia mendapatkan kue ulang tahun yang diserahkan langsung oleh Sintayong. Kemudian Sintayong menempelkan kue ulang tahun tersebut ke muka Arkan. Aksi iseng Sintayong itu mengundang gelak tawa para penggawa timnas Indonesia. Namun bukan hanya Arkan yang jadi korban keisengan Sintayong, tetapi Muhammad Ramadan Sananta, Marcelino Ferdinand hingga Rizky Ridho juga jadi sasaran. Keseruan tidak sampai di situ saja, para pemain timnas Indonesia kemudian membalas aksi sang pelatih tersebut dengan satu persatu maju mencoreng wajah pelatih timnas Indonesia itu dengan kue. STY pun tampak pasrah mendapat serangan balik dari para pemain timnas Indonesia hingga wajahnya berlumuran kue dan coklat. Ya, kabar selanjutnya datang dari Jordi Amat. Jordi sangat amat percaya diri menatap turnamen prestasius Piala Asia 2023. Kurang dari sebulan lagi, skuad Garuda akan memulai kampanye mereka di ajang tersebut. Sebagai informasi, anak asuh Sintayong tersebut masuk ke dalam grup D. Mereka akan menantap Irak, Vietnam, dan Jepang. Sintayong dan anak asuhnya mendapat target yang cukup berat. Mereka diminta untuk lolos maju ke babak 16 besar turnamen tersebut. Namun di sisi lain banyak juga yang mengatakan bahwa hal itu cukup berat untuk dicapai. Pasalnya Sandy Walsh dan kawan-kawan berada di grup yang sangat sulit. Meski begitu, rasa percaya diri masih menyelimuti para pemain timnas Indonesia. Salah satu yang memiliki semangat membara adalah Jordi Amat. Jordi Amat yang baru bergabung pada pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki mengaku tak sabar berlaga di ajang tersebut. Menurutnya, timnya memiliki peluang untuk bisa mencapai target tersebut. Baginya, skuad Garuda adalah tim underdog pada edisi kali ini. Akan tetapi, ia juga tak mau terlalu percaya diri. Hal itu dikarenakan rasa percaya diri berlebihan bisa menjadi bumerang bagi skuad Garuda nantinya. Melihat peluang kami, menurut saya mungkin kami bisa dibilang tim underdog di grup ini. Tapi Anda tidak pernah tahu, ini adalah sepak bola, ucap Jordi Amat. Rasa pede itu muncul pada diri Jordi karena melihat rekan-rekan setimnya. Ia membeberkan bahwa para pemain sangat semangat dalam sesi latihan. Untuk saat ini, ex-back Swansea City tersebut mengatakan bahwa timnas siap untuk bertarung di Piala Asia. Jordi juga sudah melupakan dua hasil kelam yang didapat oleh skuad Garuda pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November lalu. Sekarang ia hanya ingin rekan-rekannya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dengan begitu, ia yakin skuad Garuda bisa melenggang jauh di Piala Asia 2023. Saya pikir tim ini siap untuk bertarung di kompetisi. Mungkin di dua laga sebelumnya kami kurang baik, tapi kami harus memperbaikinya. Ini adalah tantangan positif bagi kami ke depannya. Kita harus berbuat lebih baik lagi, jelas Jordi Amat. Kabar selanjutnya datang dari timnas Indonesia U20. Garuda Nusantara memutuskan untuk mengakhiri pemusatan latihan di Qatar.
Skuad Merah Putih menggelar TC di sana sejak Sabtu lalu demi persiapan untuk menghadapi beberapa turnamen yang akan digelar pada tahun 2024. Memasang target tinggi, Timnas U20 Indonesia mempersiapkan diri sejak jauh hari. Menembus Piala Dunia jadi misi utama setelah kegagalan di tahun 2023 ini. Indra Sapri menjelaskan setelah TC di Qatar, tim pelatih akan menggelar evaluasi, termasuk memilih pemain yang akan dibawa ke TC kedua di Jakarta nanti. TC tahap kedua akan digelar pada 30 Desember 2023 hingga 28 Januari 2024. Alhamdulillah TC di Qatar kita akhiri dengan internal game dan kami akan lakukan evaluasi dengan tim pelatih. Nanti kami akan umumkan siapa yang akan lanjut ke TC tahap kedua. Mereka akan bergabung dengan pemain-pemain lain yang per hari ini juga sudah pergi untuk nanti berkumpul tanggal 30 di Jakarta. Latihan perdana nanti akan kita mulai tanggal 1 Januari, kata Indra Sapri. Pelatih Timnas Indonesia ini menambahkan bahwa pada TC kedua mereka tidak hanya menggelar latihan. Skuad Garuda Nusantara akan menjalani beberapa laga uji coba di Jakarta nanti. Apalagi mereka sudah melaksanakan latihan fisik yang cukup keras saat berada di Qatar. TC lanjutan di Jakarta kita mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai 28 Januari 2024. Nanti kita akan melakukan beberapa uji coba, ucap Indra Sapri. Berbicara tentang lawan uji coba, Indra masih berkoordinasi dengan PSSI. Sampai saat ini mereka sudah menjalin komunikasi dengan beberapa negara. Namun masih belum diputuskan lawan untuk skuad Garuda Nusantara selanjutnya. Kabar baik datang dari Tom Hei. Tom Hei telah menjalani salah satu syarat untuk menjalani proses naturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia. Itu adalah tes kesehatan yang digelar Jumat tadi. Tom Hei menjalani sesi medical check up di RS Mitra Keluarga Cibubur. Itu setelah sang pemain tiba di Jakarta sehari sebelumnya. Selama kurang lebih 3 jam, Tom Hei menjalani serangkaian tes kesehatan untuk mengecek kondisi fisiknya. Nah, kesehatan menjadi salah satu agenda penting dalam proses naturalisasi. Ya, semua berjalan lancar. Setelah sampai di Indonesia, saya istirahat yang cukup untuk menjalani tes hari ini. 1 tahap sudah saya lewati. Terima kasih mitra keluarga, mereka banyak membantu saya tadi dalam menjalani medical check up, kata Tom Hei. Tom Hei melanjutkan masih sangat bersemangat menjalani serangkaian tes lagi. Selanjutnya, salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Setelah melengkapi dokumen pendukung, Tom Hei diwajibkan datang ke Indonesia dan menjalani beberapa agenda yang sudah dijadwalkan nantinya. Masih harus menjalani beberapa tahap lagi, namun saya sangat bersemangat untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Saya cinta Indonesia, ungkap Tom Hei. Tom Hei adalah pemain terbaru yang menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya sudah ada Ragnar Oratmangun, kemudian Nathan Zoaon. Dua jebolan Liga Inggris akan tersaji saat Timnas Indonesia melawan Irak di Piala Asia 2023 nanti. Kedua tim akan bertarung di Stadion Ahmad bin Ali Ar-Rayyan pada Senin 15 Januari 2024. Menariknya, duel ini akan jadi pertarungan dua pemain yang berkarir di Liga Inggris. Mereka adalah Justin Hubner dan Ali Al-Hamadi. Justin Hubner saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21. Dia dalam misi mengincar debutnya di Timnas Indonesia pada Piala Asia kali ini. Hubner juga sudah terbang dari Inggris untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Turki. Debut pemain berusia 20 tahun ini diprediksi tidak akan berjalan dengan mudah. Dia akan menghadapi Ali yang juga merasakan atmosfer ketatnya Liga Inggris. Berposisi sebagai bek, Hubner akan banyak bertarung dengan penyerang milik Irak. Dari 26 pemain yang dipanggil pelatih Jesus Casas, ada nama Ali Al-Hamadi yang masuk dalam tim itu. Bersama timnas Irak, dia sudah bermain dalam 11 pertandingan. Pemain berusia 21 tahun tersebut saat ini membela tim kasta kedua Liga Inggris, yaitu AFC Wimbledon. Dia sendiri jadi salah satu pemain reguler milik AFC dan musim ini sudah bermain dalam 21 pertandingan dan menyumbangkan 11 gol di Championship.
Berbeda dari Ali, Hubner merupakan pemain Wolves U21 dan belum merasakan atmosfer Liga Primer Inggris. Namun bersama timnya tersebut, dia jadi pemain yang cukup mencuri perhatian. Hubner sudah tampil dalam 10 pertandingan dan menghasilkan 4 gol di Premier League 2. Apalagi dia bertugas sebagai kapten di timnya tersebut. Diprediksi pertemuan kedua pemain tersebut akan semakin sengit. Selain Hubner, ada Elkan Bagot yang sama-sama berkarir di Liga Inggris bersama Ipswich Town. Namun, dia juga belum mendapatkan kesempatan bermain di divisi Championship musim ini. Elkan justru lebih sering dipercaya di Carabao Cup 2023-2024. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.